Shalom, kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita. Sebuah video yang diposting channel audio dakwah, judulnya ditanya tentang ketuhanan Nabi Isa. Ini jawaban telak Ustadz Adi Hidayat kepada Kristen. Sebenarnya video ini sudah 2 tahun yang lalu, tapi bukan berarti berlalu begitu aja. Maka kali ini saya akan menunjukkan kesesatan berpikir Ustadz Adi Hidayat. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikannya. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit, jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah, nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau diperhatikan sesaat, apalagi dengan melihat gaya ceramah Ustadz Adi Hidayat, seolah-olah sangat meyakinkan. Tapi sebenarnya justru Ustadz Adi Hidayat ini menyembunyikan kekeliruan logikanya dengan berlagak meyakinkan dengan berbicara tegas. Mari kita bahas. Pertama, tidak jelas siapa yang mengatakan tentang kealahan Isa kepada Ustadz Adi Hidayat. Apakah umat Islam sendiri atau Kristen? Yang kedua, baik Quran maupun kitab suci sama-sama mengakui bahwa Adam adalah manusia pertama, ciptaan Allah yang pertama. Sekali lagi, ciptaan. Adam diciptakan dari tanah. Bandingkan Quran 38 ayat 71 sampai 72 atau dalam kitab suci Kejadian 2 ayat 7. Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Sementara Isa punya ibu. Berarti Adam lebih hebat dari Isa. Itu tadi pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Tapi tunggu dulu Pak Ustadz. Anda jangan salah. Isa tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Beda dengan Adam yang diciptakan tanpa dilahirkan. Namun bukan berarti Adam lebih hebat dari Isa. Dalam Quran 3:45 dikatakan bahwa ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan." Ya, ini dalam kurung. Dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Juga dalam Quran 4 ayat 171 dikatakan demikian. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam, ya, putra Maryam, untuk menunjukkan bahwa Isa itu adalah anaknya Maryam,
Isa itu dilahirkan oleh Maryam. Sekali lagi, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dalam kurung, yang diciptakan. Lagi-lagi ya, dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam Quran tadi dikatakan kelahiran. Artinya Isa lahir dari rahim Maryam. Memang ada kata diciptakan, tapi sekali lagi dalam kurung. Saya tidak paham apa maksudnya, tapi menurut saya ini hanyalah pemaksaan kalimat untuk menyatakan penyangkalan akan kealahan Isa oleh penulis Quran. Namun masalah utamanya bukan yang ini. Masalahnya adalah meskipun dalam Al-Quran dikatakan Isa diciptakan, tapi Isa tidak cukup diciptakan, tapi dilahirkan. Bagaimana dengan Adam? Apakah Adam dilahirkan? Tidak, Adam tidak dilahirkan. Dia hanya diciptakan. Lalu mengapa Isa dilahirkan oleh Maryam? Apakah ini menunjukkan ketidakalahan Isa? Tidak. Bukan karena Isa lahir lalu Adam lebih hebat dari Isa. Tidak. Dan disinilah ketidaktahuan Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya, justru dengan peristiwa kelahiran inilah Isa menunjukkan kealahannya. Dalam penjelasan Ustadz dalam video, tampak sekali logika pemikiran yang terlalu duniawi dan mengesampingkan yang adikodrati. Ustadz Adi Hidayat hanya mengerti kata diciptakan dan tidak menyelami atau menjelaskan peristiwa kelahiran Isa. Inilah kesesatan berpikir dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi, Isa berasal dari kalimat Allah. Artinya, Isa dilahirkan bukan karena kehendak manusia, juga bukan karena persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Isa sudah ada sejak awal sebelum dilahirkan, hanya dapat jadi manusia dengan kelahiran dari seorang perempuan yang namanya Maryam. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa dilahirkan dari kalimat maksudnya untuk menyatakan bahwa Isa itu memiliki gen Allah. Sementara Adam diciptakan dari tanah, berarti dia memiliki gen tanah. Ya, Isa dari gen Allah, Adam dari gen tanah. Kedua, secara jelas juga Al-Quran menuliskan bagaimana Adam jatuh dalam dosa. Bandingkan Quran 2 ayat 36. Saya bacakan. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kesimpulannya di sini ialah Adam berdosa. Bagaimana dengan Isa? Dalam Quran tidak ada dikatakan bahwa Isa jatuh dalam dosa. Justru sebaliknya, Isa dikatakan sebagai orang yang benar. Quran 2 ayat 87. Dan kami telah berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Adam tidak dikatakan bahwa Allah memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, maka Isa tidak berdosa dan tidak mewarisi dosa asal, karena Isa berasal dari kalimat Allah. Ini kesesatan kedua logika berpikir Ustadz Adi Hidayat. Lalu berkaitan dengan mukjizat, tadi Ustadz Adi Hidayat juga membandingkan dengan Ibrahim. Dikutip dari Quran 2 ayat 260. Sekali lagi kita putarkan dulu videonya apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai isi Quran 2 ayat 260. Simak dan perhatikan baik-baik yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan bandingkan dengan apa yang akan saya tuliskan terkait dengan isi Quran 2 ayat 260. Bukan cuma Isa,
Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja. Supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil. Hidup dengan izin Allah. Nyata. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Sekali lagi perhatikan, bandingkan dengan teksnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati, dan seterusnya. Bukan seperti yang dikatakan Ustadz tadi ya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana menghidupkan orang-orang mati. Ada kata yang dihilangkan, kata engkau, dan juga Ustadz Adi Hidayat tidak menekankan apa maksud dari kata perlihatkan. Jadi ada perbedaan mendasar antara apa yang tertulis dalam Quran dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi. Ayat dalam Quran pertama-tama menunjukkan bagaimana Ibrahim meminta petunjuk atau cara dari Allah. Perlihatkanlah, ya. Ibrahim meminta petunjuk dari Allah untuk membangkitkan orang-orang mati. Kemudian yang kedua, kata engkau, ini penting. Kata engkau dalam tulisan tadi, Quran 260, menunjukkan bahwa Ibrahim mengakui Tuhan. Ya, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau. Jadi sebuah pengakuan dari Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menghidupkan orang-orang mati. Lalu Allah memberikan petunjuk, ya kan? Kalau dalam kalimat Ustaz tadi bukan pengakuan, tetapi sekali lagi meminta petunjuk cara menghidupkan orang mati. Ini dua hal yang berbeda. Kesesatan berpikir yang ketiga. Nah, kedua, Isa tidak perlu meminta kepada Tuhan atau mengakui Tuhan, tapi Isa langsung bertindak untuk menghidupkan. Lalu masih mengatakan Ibrahim lebih hebat dari Isa? Sebaliknya, mengapa Islam tidak percaya kepada Nabi Ibrahim saja daripada Muhammad? Karena Muhammad tidak berbuat apapun dalam hal mujizat. Maka sebagai kesimpulan dari saya, sudah saatnya ya para ustadz berpikir keras untuk tidak pernah lagi menyangkal kealahan Isa. Karena jika Islam mengakui Nabi Ibrahim, Yesus sendiri berkata, sebelum Ibrahim ada, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Jangan katakan kitab suci sudah palsu, karena biasanya kalian hanya bisa mengatakan seperti itu tanpa bukti yang nyata. Kedua, kesimpulan kedua, Allah itu jauh melampaui rasionalitas manusia. Maka stop para ustadz menggunakan logika sesat kalian yang hanya melihat sisi logis dan manusiawi lalu mengesampingkan yang adikodrati. Ketiga, saatnya para ustadz belajar ilmu semantik dalam Quran. Ketika Anda serius belajar ilmu semantik, Anda akan semakin menemukan, semakin memahami pertentangan-pertentangan yang ada dalam Quran. Itu tanggapan saya untuk Ustadz Adi Hidayat mengenai kealahan Isa yang dibandingkan dengan Adam dan Ibrahim. Terima kasih.